his ass out, please? Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang tokoh utama yaitu Adam Clay. Dia adalah seorang mantan pasukan khusus yang bersifat rahasia disebut dengan Beekeeper atau peternak lebah. Dalam film ini, The Beekeeper adalah sebuah organisasi pemerintah dalam membersihkan suatu kasus di luar penegak hukum. Dalam masa pensiunnya, Adam menyewa gudang tua milik Nyonya Parker untuk tempat tinggal serta beternak lebah madu. Dan Nyonya Parker adalah seorang pensiun yang hidupnya seorang diri. Dia menghabiskan waktu sebagai ketua donasi bagi anak-anak yang kurang mampu. Karena itulah dia merasa senang dengan kehadiran Adam Clay yang menempati gudangnya. Setelah perbincangan itu, Nyonya Parker mengajak Adam makan malam bersama setelah pekerjaannya selesai. Namun hal yang tak terduga terjadi. Ketika Nyonya Parker bekerja di depan laptopnya, ada sebuah peringatan yang mengatakan jika harddisk laptopnya telah terinfeksi oleh virus dan mengharuskannya menghubungi nomor yang tertera di layar monitor tersebut. Dengan keadaan panik, Nyonya Parker menghubungi nomor tersebut. Namun ternyata nomor yang dia hubungi adalah nomor organisasi phishing yang berkedok sebagai perusahaan antivirus. Aplikasi yang terpasang di laptop Nyonya Parker ternyata telah terpasang suatu software yang mampu membuat mereka mengendalikannya dari jarak jauh. Dan dengan cepat mereka bisa melacak dan melihat beberapa riwayat akun tabungan yang tersimpan di dalam laptop tersebut. Sementara Parker yang kebingungan bertanya kenapa laptopnya seperti itu. Namun Garnet yang merupakan manajer di tempat itu mengatakan jika itu adalah hal yang wajar untuk menghapus virus dari laptopnya. Dan disinilah dia mulai meyakinkan calon korbannya. Dan sebagai permintaan maaf, Garnet meminta nomor rekening Nyonya Parker untuk mengirim uang sebagai gantinya. Setelah transaksi itu dilakukan, Parker terkejut karena Garnet mengirimkan uang sejumlah $50.000. Garnet yang berpura-pura kaget mengatakan kepada Parker seharusnya ia hanya mengirimkan $500 saja. Ia juga meminta Nyonya Parker untuk kembali mengirimkan uang sisanya ke rekening milik Garnet. Nyonya Parker pun setuju, dia mencoba membuka rekeningnya tersebut. Dan beberapa saat, semua tabungan serta uang amal senilai $2 juta yang telah terkumpul pun raib begitu saja dalam hitungan detik. Mengetahui dia telah ditipu, Nyonya Parker pun tak bisa berbuat apa-apa lagi. Di lain sisi, Adam Clay yang tengah memanen madunya mempersiapkan satu botol untuk dia berikan pada Nyonya Parker. Ketika kegiatan itu sudah selesai, dia menuju ke rumah Nyonya Parker untuk memberikan madu tersebut. Namun setibanya di sana, keadaan rumah sangat gelap dan muncul asap dari dalam rumah. Karena tidak ada jawaban, dia langsung masuk dalam rumah dan mengambil pisau dapur. Namun tiba-tiba, Don't move. Don't you fucking move. Verona yang merupakan putri dari Nyonya Parker menodongkan senjata ke arah Clay. Dia di dalam ruang itu juga menemukan Nyonya Parker dengan keadaan yang sudah tak bernyawa. Dengan keadaan yang kacau itu, Verona yang merupakan petugas FBI segera menghubungi beberapa rekannya untuk menyelidiki rumah ibunya, serta membawa Clay untuk diinterogasi. Namun pada akhirnya Verona menyadari jika kematian ibunya adalah karena bunuh diri. Dan keesokan harinya Clay dinyatakan bersih dari semua tuduhan itu. Dia hanyalah seorang penyewa gudang milik Nyonya Parker. Verona yang merasa bersalah meminta maaf pada Clay yang telah menuduhnya terlibat dalam kematian ibunya. Dan Verona juga mengatakan jika penyebab kematian ibunya karena bunuh diri karena ia telah ditipu organisasi berkedok call center yang telah menguras habis semua tabungan ibunya. Dan ternyata organisasi itu telah menjadi buronan selama bertahun-tahun dari pihak FBI. Namun sampai sekarang pihak FBI sendiri masih belum bisa melacak keberadaan kelompok tersebut. Mendengar hal itu, Adam Clay segera menghubungi teman lamanya di Beekeeper untuk mencari alamat dari kelompok tersebut. Dan tidak butuh waktu lama, Adam Clay bisa mengetahui nama dan lokasi organisasi yang berkedok call center United Data Group.
Dengan membawa 2 jerigen bensin, ia pun masuk dengan mudah dan menghabisi para petugas. Setelah masuk ke kantor itu, Clay langsung mengajar salah satu orang dan meminta mereka semua untuk berjanji tidak akan mencuri lagi dari para orang tua yang rentan dan lemah. Kemudian dia meminta mereka semua untuk keluar karena dia akan membakar habis gedung tersebut. Namun tiba-tiba Garnet serta anak buahnya datang untuk menghentikan Clay. Dan seperti biasa, pembantaian pun berlangsung dengan cepatnya. You fucking get him! You fucking... Keadaan pun kini dikuasai oleh Clay dengan bensin yang telah tersiram ke semua komputer di gedung itu. Dia langsung memasangkan sebuah alat di panggilan masuk yang akan membuat percikan api dari kabel-kabel tersebut. Dan dia juga berkata pada Garnet untuk segera pergi jika tak ingin terbakar hidup-hidup di ruangan itu. Di lain cerita, kita akan diperkenalkan dengan sosok pemilik kantor phishing yang kaya raya bernama Derek. Di saat itu, dia mendapat laporan dari Garnet jika perusahaannya telah terbakar habis oleh pria yang mengaku sebagai peternak lebah. Mendengar itu, Derek tidak percaya bahwa semua itu dilakukan oleh satu orang. Derek lalu meminta Garnet untuk mencari tahu keberadaan pria tersebut dan menyewa beberapa pembunuh untuk menghabisinya. Di sisi lain, Verona yang mendapat laporan tentang kebakaran di gedung call center yang telah menipu ibunya itu terlihat sangat senang mendengar kabar tersebut. Beberapa waktu kemudian, Garnet serta anak buahnya berhasil menemukan Clay yang sedang sibuk dengan para lebahnya. Dan begitu Clay pergi, mereka semua merusak sarang lebah itu dan mulai mengikuti Clay pergi. Namun tak diduga, Clay telah mengetahui kedatangan Garnet dan bersiap untuk menghabisi mereka semua. Setelah itu, Clay sengaja tidak membunuh Garnet dan meninggalkannya begitu saja. We can talk about this. It's just... Di sisi lain, Verona yang sedang menginterogasi beberapa karyawan di gedung call center dikejutkan dengan terbakarnya gudang milik ibunya. Dan sesampainya di sana, fakta lain pun terungkap. Verona serta suaminya menemukan ID karyawan United Data Group yang bisa disimpulkan beberapa mayat yang berada di sana adalah karyawan dari gedung call center yang terbakar. Dan dia juga menduga mungkin semua kejadian ini ada hubungannya dengan Adam Clay yang tinggal di gudang milik ibunya. Di saat yang sama, Garnet yang selamat terlihat sedang berada di mobil. Ia mengabarkan pada Derek bahwa rencananya telah gagal dan semua jari tangan kanannya telah dipotong oleh peternak lebah itu. Mendengar hal itu, Derek pun terkejut dan menanyakan siapa sebenarnya pria itu. Namun yang Garnet ketahui, pria tersebut hanya peternak lebah biasa yang merasa marah karena sarang lebahnya telah diganggu dan dirusak oleh mereka. Tanpa Garnet sadari, Clay telah mengikutinya. Ia lalu mengikat Garnet dengan erat dan menyambungkan tali ke mobil truknya. Dan kejadian itu didengar langsung oleh Derek lewat sambungan telepon yang masih aktif. Clay lalu mengangkat telepon itu dan mengatakan bahwa dia akan membunuh Derek serta akan membakarnya hidup-hidup. Now I'm gonna burn you. You burned up $1 million. I told you my name. It's fuck you. You haven't told me your name. Singkat cerita, Verona serta suaminya masih terlihat mencari informasi siapa pelaku dari kejadian terbakarnya gedung call center dan gudang milik ibunya. Dan ketika mereka sedang mencari informasi tentang Adam Clay, tidak ada satupun data yang tercantum di database mereka. Dan mereka juga menyimpulkan jika Adam Clay adalah orang yang mengikuti program pasukan rahasia pemerintah. Dan tak berselang lama, mereka menerima laporan bahwa Garnet merupakan manajer dari United Data Group ditemukan tewas tenggelam dengan keadaan terikat bersama truk milik Adam Clay. Di sisi lain, Derek adalah anak dari mantan direktur utama CIA bernama Wallace. Faktanya, selama ini Wallace telah melindungi nama baik dari setiap tindakan yang dilakukan oleh Derek. Dengan kata lain, semua hal negatif yang dilakukan Derek selama ini dilindungi oleh kuasa dari ayahnya yang menjabat sebagai direktur CIA. Tidak cukup di situ, fakta yang sangat mengejutkan, Derek Danford adalah anak dari Jessica Danford yang baru saja terpilih dan dilantik menjadi presiden di negara itu. Presiden Danford yang tidak mengetahui apa sebenarnya masalah anaknya menghubungi Wallace untuk memberikan perlindungan penuh kepada Derek.
Karena memang Derek selalu merasa ketakutan setiap kali bertemu dengannya. Dengan perintah langsung dari presiden yang merupakan ibu dari anaknya sendiri, Wallace selalu menghubungi direktur CIA dan menanyakan tentang status beekeeper yang bernama Adam Clay. Dan setelah mengetahui bahwa status sudah tidak aktif lagi, Wallace pun memerintahkan beekeeper yang lain untuk segera membunuhnya. Di sisi lain, Clay yang sedang mengisi bensin tiba-tiba diserang dengan brutal oleh beekeeper yang bernama Anna. Namun hal itu tidaklah cukup untuk bisa menghentikan Adam Clay. Dengan sadis, dia mampu mengalahkan Anna serta membakarnya hidup-hidup. Tak lupa, dia juga memotong jarinya dan pergi begitu saja. Di saat yang sama, Direktur CIA mengabarkan pada Wallace bahwa usahanya untuk menghentikan Adam Clay telah gagal. Meskipun Wallace meminta Direktur CIA untuk mengirimkan beekeeper yang lain, namun hal itu tidak bisa dilakukan. Karena setelah mereka mengetahui situasi yang terjadi, para beekeeper bersikap untuk tetap netral. Mengetahui hal itu, Wallace dengan cepat menghubungi beberapa mantan anak buahnya untuk berkumpul di suatu tempat. Ia menjelaskan pada mereka tentang pasukan khusus rahasia beekeeper yang berada di dalam CIA. Semua beekeeper diprogram untuk menjaga sarangnya tetap aman, dan bisa menjadi mekanisme yang bisa menjaga keamanan negara di luar dari rantai komando negara tersebut. Dengan kata lain, para beekeeper diberikan wewenang untuk bertindak sesuai kehendaknya di luar perintah demi keadilan warga dan kepentingan negaranya. Namun setelah Wallace menjelaskan semuanya, dia memanipulasi mereka semua dengan mengarang cerita tentang Adam Clay yang sudah tidak aktif lagi menjadi beekeeper. Ia mengatakan jika Adam Clay bertindak sesuka hatinya demi melindungi sarangnya dengan pemahaman yang sangat keliru. Kemudian Wallace meminta para pasukannya untuk bisa menonaktifkan dan membunuh Adam Clay dengan segera. Di lain cerita, Verona yang sedang menyelidiki terbakarnya SPBU akhirnya menyadari mayat yang berada di lokasi itu adalah Anna Sadler yang tidak ada di dalam database komersial maupun pemerintah. Dengan begitu, dia pun menyimpulkan bahwa Anna juga merupakan pasukan khusus yang sama dengan Adam Clay dengan sebutan beekeeper. Meskipun mereka masih belum mengetahui motif Anna menyerang Clay. Namun dari urutan beberapa kejadian itu, Verona menyadari tujuan Adam Clay selanjutnya. Kembali ke Adam, potongan jari Anna ternyata adalah kunci masuk ke dalam markas lebah milik Anna. Di sana, Clay melacak sinyal dari saluran telepon terdekat yang pernah Garnet hubungi. Setelah mengetahui tujuan selanjutnya, Clay pun mengambil beberapa senjata lalu pergi menuju lokasi tersebut. Scene berpindah di sebuah gedung megah milik perusahaan Nine Star United, yang dimana gedung tersebut merupakan perusahaan berkedok trading yang dimiliki oleh Derek Danforth. Pasukan Wallace yang telah lebih dulu berada di sana meminta pasukan FBI untuk tidak masuk dan hanya berjaga di luar. Dan di saat pasukan FBI tengah menyusun rencana, Adam Clay datang dengan santainya dan melumpuhkan mereka semua dengan mudah. It is what it is. Somebody detain this guy. Di sisi lain, pasukan dari Wallace yang sedang berada di dalam gedung dikejutkan dengan adanya Adam Clay yang tiba-tiba di sana. Dan pembantaian pun kembali terjadi. Setelah semuanya selesai, Clay mulai menghampiri manajer dari gedung itu dan menanyakan siapa sebenarnya pemilik dari perusahaan penipuan itu. Meskipun pada awalnya manajer itu bersikeras tidak mau memberitahu Clay, namun pada akhirnya ia menunjukkan siapa sebenarnya otak di balik perusahaan tersebut. Sambil berkata, mereka mempunyai kekuasaan besar yang tidak bisa tersentuh. Namun Clay mengatakan jika tidak ada satu orang pun yang tidak bisa dia sentuh. Terkadang jika kuasa tertinggi itu tidak seimbang, maka kau harus mengganti sang ratu. Di saat yang bersamaan, Verona beserta anak buahnya datang dan menodongkan senjata ke arah Clay. Namun dengan cepatnya Clay mampu kabur dari tempat itu. Dan ketika Verona melihat wallpaper komputer yang berada di sana, ia pun sangat terkejut karena pemilik dari perusahaan tersebut adalah anak dari Presiden Danforth.
Di sisi lain, Wallace yang mendapat kabar jika anak buahnya telah tewas meminta Derek untuk berlindung di rumah ibunya yaitu Presiden Danforth. Sementara itu, Verona telah mengetahui otak di balik kasus itu. Dia juga mengatakan jika semua software yang mereka sebar dengan cepat merupakan software yang sama dengan milik dari CIA. Dan perusahaan yang terlibat itu adalah perusahaan Danforth Enterprise yang dimiliki dan dikelola oleh Jessica Danforth sang presiden. Dari semua kejadian itu, mereka menyimpulkan jika target Adam Clay selanjutnya adalah Derek Danforth yang sekarang menjalankan Danforth Enterprise dan pemilik dari dua perusahaan yang telah dihancurkan olehnya. Dengan begitu, Verona serta suaminya ditugaskan untuk berjaga di rumah Presiden Danforth. Wallace yang tak tinggal diam ternyata menyewa beberapa pembunuh bayaran untuk menjaga Derek dari ancaman Adam Clay. Meskipun pengawalan dan keamanan presiden sangat ketat, namun Wallace mengetahui siapa beekeeper sebenarnya. Dan benar saja, pengamanan yang sangat ketat itu tidaklah cukup untuk menghentikan Adam Clay. Dia dengan cepat berhasil masuk dari pipa pembuangan, bersembunyi di bawah truk dan melumpuhkan salah satu penjaga dan melewati semua itu dengan mudah. Setelah itu, Clay memasangkan bom di beberapa mobil FBI yang berjaga dan berganti pakaian di sana. Di sisi lain, Direktur FBI yang telah berada di sana memberitahu semua kejadian yang telah terjadi selama ini pada Presiden. Dan semua itu berhubungan langsung dengan Derek Danforth. Karena tanpa sepengetahuan dari ibunya yang merupakan seorang presiden, Derek telah memanfaatkan perangkat lunak CIA untuk menjalankan bisnis dan menipu banyak orang. Tidak cukup di situ, ternyata biaya dari kampanye Presiden Danforth ternyata bersumber dari dana tersebut. Dan di saat yang sama, Verona yang melihat Clay yang sudah berada di dalam rumah presiden segera mengerahkan anak buahnya. Ketika Clay sudah terpojok, Wallace meminta pasukannya untuk segera membunuhnya. Namun tiba-tiba, B, what the fuck is going? Watch me. To be. Clay mulai meledakkan bom yang telah ia pasang sebelumnya. Semua keadaan kembali berbalik setelah insiden tersebut. Satu persatu dari mereka pun dihabisi oleh Clay. Dengan keahlian Clay yang mampu melumpuhkan mereka semua, dia langsung masuk dan mulai mencari keberadaan Derek di dalam rumah tersebut. Sementara itu, Presiden Danforth tak menyangka jika anaknya telah merusak reputasinya sebagai presiden. Serta dia akan mengatakan yang sebenarnya kepada publik tentang semua kekacauan yang telah dibuat anaknya tersebut. Di sisi lain, Clay masih terus mencoba masuk ke dalam rumah itu dengan menghabisi para penjaga yang berada di sana. Sementara itu, Verona serta suaminya mencoba masuk ke dalam untuk bisa menghentikan Clay. Setelah pembantian tadi, Clay bertemu dengan Wallace. Di sini, Wallace mencoba menghentikannya. Namun hal itu sia-sia karena tujuan Adam adalah Derek Danforth dan sampai kapanpun dia akan memburu Derek meskipun dia sembunyi di balik ibunya. Sedangkan Derek yang mulai terpojok tiba-tiba mengambil senjata dan mulai menembak Direktur FBI. Dan waktu yang bersamaan Adam masuk dengan meledakkan pintu ruangan tersebut. Begitupun dengan Verona yang datang dan menodongkan senjata ke arah Adam Clay. Derek yang merasa panik tiba-tiba menyandra presiden yang tidak lain adalah ibunya sendiri. Dengan keadaannya sangat rumit itu, dia mencoba bertanya pada Verona tentang pada siapa dia bekerja, untuk hukum atau untuk keadilan. Dan di saat mereka semua teralihkan, Adam dengan cepatnya langsung menembak Derek dan langsung kabur dari sana. Meskipun Verona masih bisa menembak Clay, tapi dia memutuskan untuk membiarkan Clay pergi begitu saja. Oke lah, mungkin sampai sini dulu ngalur hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan sampai ketemu di alur cerita berikutnya. Bye-bye.